Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis, 29 Mei. Judulnya, Agar Keselamatanmu Diketahui. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 2. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa. Amin. Para insinyur di Massachusetts Institute of Technology telah menciptakan lapisan hitam baru yang membuat objek yang dicat dengannya hampir tidak terlihat. Dibuat dari nanotube, warnanya berkali-kali lebih gelap daripada bahan hitam apapun yang pernah dibuat sebelumnya. Lapisan hitam bahan yang baru ini dapat menyerap 99,995% dari semua cahaya yang tampak. Bahkan cahaya paling terang pun gagal membuat objek yang ditutupi oleh lapisan ini terlihat. Dalam Mazmur 67, nyanyian pujian ini memberitahu kita tentang peran umat Allah dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Mazmur 67 dimulai dengan seruan kepada Tuhan untuk menyinari kita dengan wajah-Nya supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Dalam rencana keselamatan, Tuhan telah menyediakan jalan bagi orang berdosa untuk diterima kembali ke hadirat-Nya yang langsung dan mulia, tanpa dihancurkan oleh kemuliaan-Nya. Dan bahkan sekarang, dalam kehidupan ini, salib Kristus memungkinkan wajah Tuhan menyinari kita. Tetapi masih ada lagi, yaitu Tuhan bermaksud agar kita memantulkan terang-Nya ke seluruh dunia. Inilah tugas yang diberikan kepada Israel, yaitu Bait suci itu akan menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Yesaya 56 ayat 7 mencatat, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dalam Mazmur ini, Daud mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin jalan-Nya diketahui di bumi, keselamatannya di antara segala bangsa. Mazmur 67 ayat 2. Tragisnya, umat Tuhan sering gagal dalam tugas ini. Catatan Israel dalam Perjanjian Lama berisi beberapa pasal kelam, seperti halnya catatan gereja Kristen selama 2 milenium terakhir. Seolah-olah kita telah melukis hati kita dengan zat yang sangat gelap, puas menyerap cahaya Tuhan tanpa memantulkannya. Kadang-kadang kita memperlakukan pergerakan akhir zaman Tuhan sebagai semacam ruang keberangkatan istimewa yang disediakan untuk para penerbang rohani, dan kita tampaknya cukup puas bahwa seluruh dunia harus duduk di ruang gerbang yang bising dan tidak nyaman, tidak siap untuk perjalanan ke depan. Namun, umat sisa dalam Wahyu 14 tidak boleh puas hanya berdiri di Sion bersama Kristus, menunggu di hadirat-Nya. Sebaliknya, umat yang sisa harus terbang melintasi muka bumi, mendesak dunia untuk bergabung dengan mereka di gunung suci Tuhan. Kita, sebagai gereja dan sebagai individu, harus merasa wajib untuk mengajarkan kepada orang lain kebenaran yang sangat kita cintai ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Mazmur 67 ayat 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 43. Tuhan memberkati kita semua. Kejadian